Iya, hari ini alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan salah satu kewajiban, yaitu upacara dalam rangka memperingati Hari Desa, ya kan? Hari Desa Nasional tahun 2026. Pesertanya adalah semuanya ASN, semua pegawai Kabupaten Tangerang, ditambah lagi dengan para kepala desa hadir semua. Para kepala desa se-Kabupaten Tangerang 246 hadir. Berikutnya adalah Ketua Sekretaris Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, hadir juga BUMDes, pengawasnya juga BUMDes hadir juga. Ini alhamdulillah menandakan bahwa mereka juga hadir di sini bukan hanya untuk upacara, tapi mereka menghayati bahwa hari desa ini mereka harus turut serta bersemangat untuk bisa membangun desanya masing-masing. Berikutnya, setelah kita memperingati sekaligus upacara Hari Desa, dilanjutkan penyerahan dan dimulainya operasional kendaraan siaga desa. Jadi alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa, para camat yang sudah menjalankan program pengadaan penyediaan mobil siaga desa yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan umum di desanya, misalkan untuk kepentingan masyarakat yang perlu dihantarkan ke puskesmas, balita yang perlu dihantarkan ke posyandu, terus juga masyarakat yang sakit bisa langsung dihantarkan lagi ke rumah sakit dan kemana saja untuk kepentingan desa. Mobil siaga desa itu memang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat yang ada di desa-desa. Jadi kepentingan apapun masyarakat bisa menggunakannya itu, dan kepala desa menyiapkan nanti perangkatnya, menyiapkan supirnya, menyiapkan dan standby 24 jam. Berapa jumlah mobil? Jumlah desa semuanya 246, tapi yang baru menyediakan 132. Sisanya di tahun 2026 menyusul. Jadi nanti 246 itu tuntas. Karena kelurahan juga sudah punya juga. Kelurahan sudah, dan sekarang desa tahun 2026 tuntas ya 246. Ini untuk kepentingan umum, membantu masyarakatnya apabila memerlukan hal-hal yang emergensi, memerlukan kecepatan melalui mobil siaga desa. Ya, saya kira itu. Ada tambahan Pak Bela? Tambahan? Satu kepala desa. Oh iya, kan sebetulnya itu sudah sejak awal digulirkannya, didistribusikannya dana desa, para kepala desa dan perangkatnya kan sudah juga dibintek, sudah juga dilatih mengenai tata kelola keuangan desa supaya transparan, tata keuangan desa supaya tertib, sudah dijalankan gitu. Ya. Itu pasti ada pengawasan, pembinaan dari kecamatan, pengawasan nanti dari kita. Ya, doanya aja supaya tertib. Ya, kan ini juga salah satu bentuk transparansi nih. Beli mobil secara transparan untuk kepentingan masyarakat. Oke. Terima kasih Pak. 5 kecamatan, dari kecamatan tersebut ada beberapa desa juga. Kita turun bersama dengan Bina Marga, kepala dinasnya, bersama Badan Penanggulangan Daerah, dan bersama dinas lain yang terkait penanganan banjir. Jadi sudah kita turun ke lokasi dan diterima oleh masyarakat setempat, dan ada upaya-upaya yang dirumuskan di tempat, ada juga upaya-upaya yang harus kita tindak lanjuti ke provinsi maupun ke pusat. Contoh begini, kemarin kami di Jayanti di Desa Cikande, di perumahan Taman Cikande, ya Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, kami datang dengan Pak PLH Sekda. Kita lihat di sana perlu ada penanganan. Yang pertama adalah pembuatan tanggul, karena airnya begitu cukup tinggi debitnya, terus juga luber ke warga. Itu perlu ada pembuatan tanggul. Tanggul itu nanti akan kita koordinasikan dengan BWS, ya, karena itu wewenang BWS akan kita koordinasikan, karena kita dengan BWS juga sudah sama-sama sudah bekerja, sudah sama-sama juga ada survei juga. Yang kedua, menginginkan supaya adanya pintu air. Nanti kami juga akan ke BWS supaya kolaborasi lah ya penanganan ini dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya keinginan warga itu
harus bisa kita tindak lanjuti. Jadi tidak datang begitu saja terus saya pulang, tidak. Begitu datang, terus juga Badan Penanggulangan Daerah dengan Bina Marga cek langsung bersama-sama dengan kita, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya, langsung dirumuskan di situ juga bersama warga. Usulan-usulan warga kita tindak lanjuti. Contoh lain, di